Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Siapa yang tidak kenal dengan karakter-karakter dari Disney? Aku pun pernah punya tokoh favorit sewaktu kecil dulu. Bahkan tak jarang berpura-pura bermain peran seperti tokoh-tokoh ini. Apalagi sebagai anak perempuan ya. Kehidupan para putri Disney yang anggun, cantik, dan juga akhir cerita yang happy ending tentu jadi impian yang membahagiakan. Tapi siapa sangka kalau ternyata alur hidup para putri yang awalnya cukup membuat sedih dan terenyuh ini mewakili kehidupan nyata di sekitar kita yang ternyata meninggalkan rasa trauma bahkan gangguan mental bagi tokoh-tokohnya. Berikut ini adalah beberapa karakter tersebut yang mewakili rasa trauma menjalani hidup sampai akhirnya menimbulkan gangguan mental. Anna dalam Frozen. Dalam film ini, tokoh Anna diceritakan seringkali mengambil tindakan tanpa memikirkan konsekuensi atau akibat dari tindakannya itu. Sikap seperti ini disebut dengan perilaku impulsif, dan ini seringkali ditunjukkan oleh penderita ADHD. Apa itu? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana para penderitanya selain sering bersikap impulsif, mereka juga cenderung sulit fokus, mudah terdistrak, dan sulit mengendalikan emosi dan perilakunya. Seperti dalam scene yang satu ini. Selanjutnya adalah Elsa, masih dalam Frozen. Karakter sang kakak yang digambarkan menarik diri dan cenderung menghindari orang ini adalah karakter yang mewakili rasa trauma, di mana Elsa mengalami trauma dengan kemampuannya yang bagi dirinya sendiri cenderung melukai orang-orang yang ia sayangi yang ada di sekitarnya. Trauma ini menyebabkan gangguan kepribadian yang disebut dengan Avoidant Personality Disorder atau disingkat dengan APD, di mana ciri-cirinya adalah rasa inferioritas atau rendah diri, takut dikritik, dan juga merasa tidak aman dalam hubungan interpersonal. Kita bisa melihat karakter Elsa itu di scene yang ini ya sobat. Belle dalam Beauty and the Beast. Sindrom dari karakter yang satu ini cukup mengkhawatirkan ya, di mana penderitanya merasa aman dengan sosok, oknum, atau lingkungan yang sebenarnya membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Seperti kita tahu, cerita Beauty and the Beast ini mengisahkan tentang Belle yang diculik dan disandra oleh Beast, seorang pangeran yang dikutuk menjadi buruk rupa dan lebih mirip dengan monster ketimbang pangeran. Awalnya, Belle merasa takut dan cemas, seperti layaknya korban penculikan pada umumnya. Tapi lambat laun, ia justru merasa nyaman dengan orang yang menculiknya. Inilah sindrom tersebut. Dan ini harusnya membuat kita menjadi waspada, karena hal ini bisa mengancam diri kita sendiri. Selanjutnya ada Aurora dalam Sleeping Beauty. Di balik sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Aurora, ternyata ia memiliki gangguan suasana hati yang serius. Sindromkah itu? Ya. Ia bisa secara tiba-tiba kehilangan minat, merasa sedih dan hampa, lelah, gelisah, dan akhirnya sulit tidur. Atau justru kebalikan dari itu semua yang terjadi di saat itu juga. Gangguan ini disebut dengan Major Depressive Disorder atau disingkat dengan MDD. Begitulah perjalanan hidup Aurora yang cenderung hampa sampai-sampai ia terjebak dalam situasi yang sia-sia
dan akhirnya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Meskipun endingnya Aurora tetap happy ending. Cerita berikutnya adalah Cinderella dalam Cinderella and Her Sister. Tokoh putri cantik yang satu ini sangat bergantung kepada orang lain dalam mengambil keputusan ataupun menentukan kebahagiaannya sendiri. Perlakuan ibu dan saudara-saudara tirinya yang sangat buruk membuat Cinderella ini merasa terisolasi berada di rumahnya sendiri. Inilah yang membuat Cinderella ini mengalami gangguan Dependent Personality Disorder atau disingkat dengan DPD, yang membuatnya bergantung pada tokoh-tokoh baik seperti ibu peri ataupun binatang-binatang peliharaannya. Inilah putri-putri Disney yang kehidupan traumatik mereka relevan mewakili beberapa gangguan mental dalam kehidupan nyata. Tentunya masih ada, bahkan lebih banyak lagi karakter tokoh-tokoh idola kita yang juga mewakili gangguan kepribadian lainnya secara psikologi. Karena perjalanan kehidupan mereka yang digambarkan seringkali diawali dengan penderitaan dan berakhir dengan happy ending. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar supaya bisa kita bahas di teman aktivitas selanjutnya. Sekian dulu voice story kali ini. Pelajaran yang bisa kita petik adalah tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Bahkan sebagai seorang putri pun, yang ending cerita hidupnya adalah happy ending, atau begitulah yang terlihat, ternyata punya liku kehidupan yang tidak mudah dan bahkan menyisakan trauma. Mulai saja saat ini untuk mensyukuri apa yang dipercayakan pada kita dengan menjaga dan mengelolanya dengan baik. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye!